Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Baladikat Keagamaan Palembang. Pemirsa BDK TV kembali lagi dalam podcast Ngobrol Asik Edukatif bersama saya Atika Yusni Ferdina. Pada podcast series 3 ini kita akan mengangkat tema tentang asesmen kompetensi madrasah Indonesia apa dan bagaimana. Untuk itu, tim BDK TV sudah menghadirkan seorang narasumber yang berkompeten di bidang asesmen kompetensi madrasah. Beliau adalah penulis sekaligus instruktur inti untuk BIMTEK AKMI yang diselenggarakan oleh Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama. Beliau juga merupakan seorang asesor BAN SM Provinsi Sumatera Selatan dan yang paling penting, beliau merupakan Widya Iswara Ahli Media di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Tanpa basa-basi, yuk kita sapa langsung Ibu Dr. Agustina MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Tika. Gimana kesibukannya akhir-akhir tahun gini? Kesibukannya menjalankan tugas-tugas kewirausahaan dan tugas-tugas lain yang diamanahkan. Pokoknya mudah-mudahan dalam menjalankan aktivitas kita semua selalu dikaruniai kesehatan, semangat, dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, nah nih Bu, saya ini follower sejatinya Ibu di Instagram nih. Saling follow ya kita ya. Iya. Nah, saya lihat Ibu ini masih banyak aktivitas di luar dari aktivitas utama Ibu sebagai Widya Iswara. Gimana tuh Bu cara mengatur waktu di tengah aktivitas yang banyak? Prioritas. Jadi prioritas kalau misalnya kita tahu tugas utama kita ya kita laksanakan dulu tugas utama, itu merupakan skala prioritas kita. Kadang-kadang memang kayak ada situasi-situasi di mana kita harus multitasking dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tapi yang paling penting adalah kita punya rasa tanggung jawab yang besar untuk menjalankan apa yang memang sudah ditugaskan ke kita. Oke, yang penting adalah prioritas dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih ya Bu ya. Betul. Oke, masuk ke dalam tema kita nih Bu, asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Tika ini agak asing dengan istilah AKMI ini ya Bu ya. Yang sering Tika dengar itu adalah ANBK, asesmen nasional berbasis komputer. Nah itu sama nggak sih Bu dengan AKMI ini? Dan sebenarnya apa sih manfaat dari AKMI ini Bu? Ya, jadi selain ANBK, kita sudah tahu ada ANBK ya. Selain ANBK, jadi untuk satuan pendidikan madrasah akan dihadapkan pada satu lagi jenis asesmen, namanya AKMI. Dulu namanya AKSI ya, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia, kemudian menjadi AKMI. Ini sebetulnya salah satu concernnya Kementerian Agama sejak tahun 2020 Kak. Tetapi diselenggarakan pertama kali itu pada tahun 2021. Nah, jadi tahun 2022 ini udah kali kedua Kementerian Agama melaksanakan AKMI. Jadi sebetulnya AKMI ini merupakan sebuah upaya untuk memotret bagaimana sih kompetensi literasi anak bangsa kita terutama di madrasah ya, madrasah secara nasional. Dan sebetulnya Kementerian Agama dalam bekerja sama dengan World Bank itu nggak cuma ngurusin peserta didik aja nih, gurunya juga diurusin. Jadi setidak-tidaknya ada 4 komponen yang menjadi bagian dari madrasah reform ya. Komponen 1 kita punya Erkam, komponen 2 kita ada AKMI, komponen 3 ada PKB, nah komponen 4 itu ada EMIS. Nah jadi secara bersama-sama Kementerian Agama menggunakan, memberdayakan seluruh lini ini untuk bisa sama-sama meningkatkan kualitas madrasah kita, begitu Kak. Oke, berarti AKMI ini dapat dijadikan tolak ukur mutu dari madrasah itu ya Bu ya? Betul, betul. Jadi AKMI ini sebetulnya sebuah instrumen yang digunakan secara nasional untuk bisa menjadi bahan data diagnostik. Nah, jadi ibaratnya kita dokter tuh, kita diagnosis dulu nih kira-kira penyakitnya di mana ya. Setelah kita tahu nih penyakitnya di sini, kita pasti kasih treatment ya kan. Nah, treatment inilah yang disebut dengan tindak lanjut AKMI. Dari hasil AKMI yang sudah diperoleh, bagaimana para guru di sekolah madrasah itu melakukan tindak lanjut pembelajaran yang kaya akan literasi dan bisa meningkatkan kompetensi literasi peserta didik. Jadi goalnya itu sebetulnya bagaimana kita punya kesadaran yang sama nih, punya awareness yang sama untuk meningkatkan literasi siswa madrasah. Untuk pemerintah ini juga penting Kak, karena menjadi bahan untuk referensi akademis. Bagaimana namanya pemerintah kan decision maker ya, pemegang kebijakan. Jadi bagaimana supaya ini menjadi data akademis yang bisa menjadi bahan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik terkait dengan quality improvement di madrasah kita. Oke, berbicara soal pemerintah sebagai decision maker nih Bu, saya pernah baca bahwasanya AKMI ini saat ini menjadi salah satu concern di Kementerian Agama. Artinya memang peningkatan mutu pembelajaran melalui peningkatan literasi siswa itu sangat urgent ya Bu ya? Urgent, sangat urgent. Sangat urgent. Jadi gini, kalau kita mengacu pada misalnya PISA ya, kayak PISA tahun yang terakhir 2018 nih. Jadi di situ PISA itu kan salah satu measurement, salah satu pengukuran ya, assessment internasional yang mengukur anak pendidikan menengah dalam aspek literasi membaca, sains, kemudian numerasi. Nah, jadi di situ kan kalau sekarang
negaranya udah 79 negara nih. Jadi dari data yang tahun 2018 saja, bangsa Indonesia itu udah urutan ke-74 dari 79. Dan ini tentu jadi keprihatinan bersama kan ya Kak. Jadi bagaimana supaya sebetulnya itu menjadi bahan pemikiran bagi para pemerhati pendidikan kita, kira-kira apa yang terjadi dengan pendidikan kita sehingga secara skor itu kita tuh di bawah rata-rata dunia, jauh ya di bawah rata-rata dunia. Jadi kita udah ikut PISA itu selama 18 tahun, dan kalau kita merujuk data OECD dari tahun 2008 sampai 2009 sampai 2018 PISA terakhir, itu kita konsisten Kak. Konsisten selalu ada di 10 besar paling bawah. Ya ampun. Jadi memang jauh sekali ya di bawah rata-rata dunia gitu dibandingkan negara-negara lain yang sebetulnya sama kok berkembangnya. Nah itu jadi bahan pemikiran bersama. Kemudian para pakar pendidikan mengobservasi nih, membandingkan standarnya internasional itu seperti apa sih. Di situ diperoleh bahwa standarnya PISA, kemudian TIMSS itu mereka itu mengajukan atau mengujikan soal-soal yang HOTS. Higher Order Thinking Skills. Jadi bagaimana soal-soal itu diujikan ke peserta didik dan ternyata siswa kita tuh belum biasa dengan soal HOTS. Siswa kita udah bisa nih menjawab berapa sih keliling dari persegi panjangnya 20 meter, lebarnya 10 meter, dia udah bisa jawab. Karena kenapa? Karena dia hafal keliling persegi panjang. Tapi kalau misalnya soalnya dirubah Kak, soalnya kita rubah nih. Kita mau bikin taman contohnya. Taman itu panjangnya 20 meter, kemudian lebarnya 10 meter, kita mau bikin lampu di keliling taman itu. Jarak antar lampu 3 meter. Kalau harga satu lampu itu 100.000, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membuat taman itu penuh dengan lampu-lampu di sekelilingnya? Nah, berarti kalau soal-soal kayak gitu, ternyata gagap nih anak-anak kita. Anak-anak kita batas nge-recall aja, dia tahu keliling itu, oh iya keliling itu, apakah rumus keliling? 2 kali P tambah L ya? 2 kali panjang tambah lebar ya, betul ya. Dan anak-anak kita sudah hafal rumus, udah bisa recall rumus tuh. Tapi ternyata untuk soal-soal HOTS, di mana dia harus analisis, keteteran di situ. Gimana ya caranya? Kalau soal-soal seperti itu kan dia nggak cukup harus hafal rumus kan, tapi dia harus bisa menganalisis sampai dia, oh iya ini diapain ya? Oh akhirnya ketemu tuh jawaban dari soal HOTS seperti itu. Makanya sejak tahun 2018 itu mulai mengujikan soal-soal HOTS yang kemudian bagi para peserta didik, aduh susah banget, tinggi sekali kesulitannya. Padahal anak-anak kita belum terbiasa dengan pembelajaran yang HOTS. Selama ini lebih banyak ke recall. Recall tuh kayak misalnya kita tuh kapan sih dideklarasikannya Sumpah Pemuda, ya kan? Jadi anak-anak sekedar dia hafal pun dia bisa jawab pertanyaan kayak gitu ya. Tapi kalau pada saat anak-anak dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya HOTS, kayak misalnya gini, pelajaran bahasa Indonesia, kita kasih puisi Hairil Anwar. Kalau kita kasih pertanyaan, apa ciri-ciri puisi lama? Anak-anak kan tinggal hafalin aja, oh ciri-ciri puisi lama tuh begini gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kita ubah, mengapa puisi Hairil Anwar yang judulnya ini itu disebut sebagai puisi lama contohnya? Oh dia harus bisa membandingkan kan? Puisi lama tuh cirinya begini, puisi baru tuh cirinya begini, baru bisa dapat jawabannya. Nah itu bagaimana anak-anak itu harus dibiasakan untuk mulai berpikir HOTS. Jadi tujuannya, goalnya adalah anak-anak terbiasa untuk berpikir kritis, analitis, dan juga bisa jadi problem solver kah untuk berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sebenarnya goalnya ke situ. Tapi memang AKMI ini kan tidak bisa, hasilnya nggak bisa simsalabim setahun 2 tahun literasi anak meningkat ya. Ini kan proyek yang besar, yang long term, jangka panjang. Kalau misalnya kita bisa meningkatkan literasi mulai dari madrasah kita sendiri, diharapkan mudah-mudahan PISA 2024 bisa meningkat nih. Tapi kalaupun tidak, mudah-mudahan 2045 generasi emas kita akan kita songsong dengan bangga, begitu ya Kak ya? Ya betul sekali. Dari tadi Ibu menyebutkan HOTS gitu ya. Betul. Mungkin biasanya ada yang namanya LOTS ya Bu ya mungkin ya. Iya, betul. Nah, LOTS itu apa sih Bu yang selama ini kita terapkan mungkin masih di Indonesia? Nah, jadi gini, kalau misalnya pembelajaran kita itu kan lebih banyak berpusat pada LOTS ya. Anak-anak disuruh menghafal, disuruh ya memahami, memahami, udah naik tuh. Udah paham konsep dia, udah bisa mengaplikasikan, oke bagus. Tapi semuanya masih tataran LOTS, lower order thinking skills. Tapi anak-anak belum banyak bergerak ke atasnya. Ada analisis, ada evaluasi, ada to create, mencipta. Nah jadi bagaimana supaya pembelajaran kita itu mulai bergerak Kak? Udah nggak lagi memahami aja, udah nggak lagi sekedar mengaplikasikan, tapi udah menganalisis. Anak-anak udah bisa mengevaluasi, udah bisa berpikir kritis gitu ya. Bahkan udah bisa mencipta gitu, hal-hal
harusnya sudah bergerak ke situ. Jadi bagaimana pembelajaran HOTS itu bisa dilakukan sehingga anak-anak terbiasa untuk menjawab soal-soal HOTS juga. Goal akhirnya adalah anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang penuh daya analitis. Jadi dia nggak akan tuh dia baca news, kabar dari WhatsApp, oh ya udah forward aja deh gitu, tanpa dia filter, tanpa dia berpikir kritis dulu. Kalau misalnya anak-anak itu udah terbiasa literate, udah terbiasa berpikir kritis, dia pasti akan lebih punya filter gitu terhadap informasi apapun yang masuk, begitu kan? Baik, tadi ada HOTS, ada LOTS. Nah, saya tadi ada dengar Ibu menyebutkan namanya PISA. Ya, nah, betul. itu bagaimana Bu AKMI ini bisa menaikkan skor PISA? Ya, jadi memang sejak hasil PISA di launching, hasil PISA kan selalu di launching ya oleh Menteri Pendidikan karena itu akan meningkatkan awareness kita bersama bahwa oh iya, something wrong nih dengan pendidikan kita, dengan anak-anak kita, dan kita harus do something about that gitu. Nah, dari situ kita mulai berpikir ada measurement yang sudah mulai ada AKM, udah ada aksi, kemudian ada AKMI, dan asesmen nasional yang dibuat oleh pemerintah ini semuanya merujuk pada asesmen internasional seperti PISA, TIMSS. Itu kan soal-soalnya serba HOTS. Nah, begitu juga soal-soal pada asesmen ini, semuanya problem solving. Semuanya mengajak anak-anak berpikir kritis, begitu. Nah, jadi goalnya adalah bagaimana supaya anak-anak sudah terbiasa dengan pembelajaran yang HOTS tadi, kemudian dia juga bisa didiagnostik nih, kira-kira kekurangan dia, kelebihan dia di bidang 4 literasi tadi itu apa, kemudian dikasih treatment tindak lanjut oleh gurunya sehingga diharapkan akan meningkatkan kompetensi literasi di 4 bidang tadi. Jadi ada literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, literasi sosial budaya, dan survei karakter. Oke, sudah mulai paham nih saya Bu. Nah, Ibu tadi menyebutkan 4 bidang yang dicakup dalam AKMI ini Bu, 4 bidang literasi. Boleh deh Bu jelasin satu-satu nih apa sih 4 bidang literasi tersebut? Jadi literasi itu kalau dulu kan kita taunya literasi itu calistung ya, baca, nulis, hitung itu literasi. Tapi sekarang ternyata kaya sekali Kak. Literate dalam bidang pertama membaca. Membaca itu gak cuman kita oh ya udah baca paham, udah nggak kayak gitu ya. Literasi membaca itu bagaimana anak-anak bisa tidak cuma sekedar memahami tapi menggunakan pengetahuan dia dari hasil dia membaca untuk bisa menjadi problem solving kehidupan dia sehari-hari. Jadi misalnya dia kesasar nih kemana, dia lihat map, kemudian dia bisa balik lagi ke map itu, berdasarkan map itu bisa menjadi problem solving buat dia. Nah, jadi bagaimana itu bisa meningkatkan skill membaca dia, dan pada akhirnya itu akan bermanfaat buat anak ini untuk survive dalam kehidupannya, gitu ya. Itu literasi membaca. Kalau literasi sains itu mengajak anak-anak bisa berpikir kritis, analitis, ilmiah, ya kan? Jadi dia tahu nih, kalau misalnya dia mau meneliti sesuatu, dia harus ngapain? Apa yang dia harus lakukan? Oh iya, berarti dia harus bikin asumsi atau hipotesis dulu nih. Terus dia harus melakukan penyelidikan, dia harus ngumpulin data, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu merupakan pola pikir ilmiah yang harus ditanamkan pada anak saat dia belajar literasi sains. Kemudian literasi apalagi Kak? Numerasi. Ya, literasi numerasi itu kaitannya dengan angka-angka bilangan ya. Jadi tapi bukan berarti anak-anak diajak ayo kerjain soal matematika, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana itu dilakukan secara kontekstual. Anak-anak bisa menggunakan pengetahuannya yang terkait angka-angka itu untuk bisa sekali lagi menjadi problem solving bagi dia. Misalnya dia bisa baca bagan nih Kak, atau grafik ya, grafik kan ada angka-angkanya tuh. Kemudian dia bisa simpulkan dari baca grafik itu merupakan bagian dari literasi numerasi. Dan yang terakhir ini yang paling istimewa karena nggak ada di PISA tapi ada di AKMI, literasi sosial budaya. Karena kita tahu Indonesia itu kan negara yang penuh sekali dengan sangat heterogen ya Kak ya, penuh dengan kebudayaan, suku bangsanya banyak, bahasanya banyak. Itu membuat pemerintah kita merasa urgent nih, penting nih untuk membina anak-anak, membimbing anak-anak ini menjadi anak-anak yang moderat. Jadi pola pikirnya itu pola pikir yang moderat. Mungkin terkait dengan moderasi beragama lagi ya, salah satu yang memang menjadi komitmen dari Kementerian Agama. Jadi anak-anak ini diharapkan pada saat dia bergaul di dunia luar, dia akan menjadi orang-orang yang punya pola pikir global, tidak sempit, broad-minded ya, berpikiran terbuka terhadap aneka keberagaman itu. Itu literasi sosial budaya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya keempat literasi ini dilakukan secara bersama-sama pada siswa madrasah kita akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa dalam
aspek-aspek tersebut. Oke, tapi literasi ini tidak terkait dengan mata pelajaran ya, Bu ya? Betul, itu lintas mapel ya. Oke, lintas mapel. Nah, Ibu Tina, saat ini tim BDK TV itu sudah sangat interaktif dalam menyajikan podcastnya. Kita menampung pertanyaan-pertanyaan pemirsa BDK TV melalui Instagram Balai Diklat Keagamaan Palembang. Nah, bagi pemirsa BDK TV yang belum follow Instagram Balai Diklat Keagamaan Palembang, boleh banget di-follow di @Balai Diklat Keagamaan PLG. Karena setiap informasi yang ada di Balai Diklat Keagamaan Palembang ini, khususnya informasi kediklatan, akan diinformasikan pertama kali di Instagram kami. Nah, Bu Tina, ini ada pertanyaan nih dari netizen Instagram. Dari Ibu Nur_Ainun_Nasti. Beliau bertanya, apakah AKMI ini sejalan dengan kurikulum Merdeka? Kurmer tuh. Nah, jawabannya betul, sejalan ya. Jadi kalau kurikulum Merdeka itu kan fokusnya pada penguatan konten-konten esensial ya Kak ya. Jadi agar learning loss itu bisa terjembatani, kita membuat bagaimana siswa itu bisa meningkatkan kompetensinya melalui fokus pada konten-konten esensial. Ada project dalam kurikulum Merdeka. Project ini lintas mapel. Jadi tujuannya meningkatkan kompetensi peserta didik itu dalam berbagai bidang kompetensi. Nah, itu sejalan tuh dengan AKMI ya. Karena pada saat anak-anak diajak untuk bikin project, itu sebetulnya iklim yang sangat positif untuk meningkatkan HOTS-nya. Ya kan? Dia bikin project pasti dia berpikir analitis, pasti dia berpikir kritis, pasti dia berpikir problem solving pada saat dia terlibat dalam sebuah project. Nah, itu sebetulnya sejalan dengan AKMI tadi nih. Bagaimana kita tadi udah bicara kalau AKMI itu lebih fokus ke iklim yang HOTS ya kan. Nah, itu berarti sejalan banget dengan kurikulum Merdeka. Kemudian satu aspek lagi Kak, aspek gurunya. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan guru diberikan kemerdekaan ya, kemerdekaan mengajar untuk bisa memilih metode yang terbaik, bagaimana memilihkan perangkat ajar yang baik. Karena yang paling tahu kondisi di lapangan itu kan gurunya. Betul. Ya kan, kondisi tiap madrasah itu pasti beda-beda kan. Betul. Makanya diberikan keluasan ruang kreasi bagi guru-gurunya untuk bisa berinovasi sebaik mungkin untuk meningkatkan pembelajaran di madrasahnya. Dan itu juga sejalan tuh dengan AKMI. Jadi di AKMI itu nggak ada rules yang saklek bahwa ngajarin literasi itu harus seperti ini. Enggak. Tapi bagaimana guru itu diberikan kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya agar mereka bisa menggunakan pembelajaran yang kaya akan literasi itu mungkin dengan model yang mereka bisa pakai model penemuan, mereka bisa pakai model berbasis lingkungan, mereka bisa pakai model berbasis project, model berbasis problem, apapun. Bahkan mereka bisa pakai model yang mereka create sendiri pun tidak jadi masalah. Jadi betul-betul wewenang guru gitu untuk bagaimana menyelenggarakan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Karena memang yang tahu banget sama siswanya dan tahu banget sama madrasahnya itu guru ya, Bu ya? Betul. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yasir.Razi ini. Beliau bertanya, Bu Tina kan salah satu nih penulis modul dari AKMI. Apakah modul tersebut merupakan pedoman wajib guru dalam mengimplementasikan tindak lanjut AKMI di kelas? Jadi bukan ya, modul itu bukan pedoman wajib ya. Jadi modul itu adalah modul inspirasi. Modul inspirasi itu diharapkan akan memantik kreativitas guru nih. Karena guru-guru kita kan pasti kreatif. Nah, bagaimana modul itu akan menjadi salah satu inspirasi memantik kreativitas guru untuk bisa mengaplikasikan yang lebih baik lagi sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, sesuai dengan iklim pembelajaran yang di madrasahnya masing-masing. Jadi intinya adalah bagaimana guru bisa mengenali anak-anaknya kondisinya seperti apa treatment yang diperlukan anak-anaknya untuk meningkatkan kompetensi literasi anak-anak peserta didiknya, begitu Kak. Oke, waduh nih seru banget obrolan kita pada hari ini ya Bu Tina ya, sampai-sampai saya dihalo-halo sama tim balik layar nih kalau durasi kita sudah cukup panjang. Tapi sebenarnya tema ini masih asik banget Bu buat kita bahas. Kalau memang pemirsa BDK TV ngerasa tema ini masih sangat wajib untuk kita bahas, masih seru banget untuk dibahas, atau pemirsa BDK TV memiliki inspirasi untuk tema-tema lainnya, boleh banget berikan masukan dalam kolom komentar YouTube di YouTube BDK TV. Nah, Bu Tina, sebelum kita tutup nih, boleh dong kita dengerin closing statement dari Bu Tina. Baik. Nah, jadi meningkatkan literasi anak bangsa ini bukan PR cuma guru aja gitu ya, atau lembaga aja, tapi PR bersama. Mulai dari kita semua nih, siswanya, gurunya, kepala madrasahnya, widya iswaranya, pemerintahnya itu harus bersinergi
sama-sama ayo kita sukseskan peningkatan kompetensi literasi peserta didik yang pada gilirannya itu akan berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi banyak riset nih Kak bahwa peningkatan literasi, budaya literasi yang baik itu punya korelasi yang positif terhadap iklim belajar dan hasil belajar. Nah, jadi bagaimana supaya kita dapat dua-duanya ya, literasi yang meningkat, hasil belajarnya juga semakin baik. Nah, itu peran kita bersama, ayo kita sama-sama sukseskan agenda-agenda AKMI, begitu juga dengan tindak lanjutnya, ayo sama-sama kita lakukan yang terbaik, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi positif terhadap peningkatan literasi anak bangsa. Oke, baik. Jadi AKMI ini program besar yang harus dikerjakan bersama ya Bu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Bu Tina. Jadi saya duduk di sini mendapatkan info dan insight yang banyak tentang AKMI ini. Sama-sama Tika. Semoga program ini berjalan lancar, yang mana nanti tercermin dari meningkatnya literasi siswa di madrasah ya Bu ya. Mudah-mudahan PISA kita udah nggak 10 besar terbawah lagi ya, mudah-mudahan ya. At least di tengah-tengah lah Bu ya. Rata-rata dunia gitu. Iya, oke. Dan yang paling penting adalah meningkatnya kualitas dari madrasah Indonesia. Karena seperti jargon di Kementerian Agama, madrasah mandiri berprestasi. Oke, sehat dan sukses selalu Ibu Tina. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nah, pemirsa BDIK TV, ternyata durasi juga yang membatasi kebersamaan kita pada hari ini. Namun tidak usah khawatir, karena tim BDIK TV akan selalu menghadirkan podcast-podcast yang asik dan edukatif lainnya. Untuk itu, mohon untuk subscribe, like, komen, dan share di akun sosial media untuk YouTube BDIK TV kita tercinta. Saya Atika Yustifadina dan Ibu Dr. Agustina. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Salam cinta BDIK Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.